起来就不要勉强。 Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Xingji season 6 versi manhwa part 30 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Shoyu yang masuk ke dalam hati dan memberikan semangat dan motivasi. Hal itu menyebabkan Aosue yang sudah tak berdaya tiba-tiba bangkit dan berubah menjadi naga emas guys. Dan duel sengit pun terjadi antara naga emas dan Jenderal Utara. Dan mereka pun bertabrakan hingga membuat ledakan yang luar biasa. Aosue dan Jenderal Utara pun kini beradu kekuatan. Aosue menyerang dengan kekuatan naga emas yang dikombinasikan dengan tebasan pedang Raja Naganya. Sedangkan Raja Utara menahan serangan naga yang dahsyat itu dengan segel pemecah iblisnya dengan level puncak. Akan tetapi terlihat perlahan-lahan segel Jenderal Utara itu pun retak. Terlihat Jenderal Utara pun menjadi panik. Ia tak menyangka segel dinding terkuatnya itu bisa dihancurkan oleh kekuatan naga emas keturunan dari naga kuno. Dan tampaknya Jenderal Utara pun sudah tak kuat lagi menahan segel itu. Hingga akhirnya sang Raja Naga dengan wujud emas dengan pedang di mulutnya itu pun berhasil menembus segel iblis terkuat dari Jenderal Utara dan menebas tubuh Jenderal Utara guys. Akan tetapi walaupun Aosue berhasil mengenai Jenderal Utara, Aosue pun kini terlempar dan terjatuh ke tanah. Ini dikarenakan efek kekuatan segel pemecah iblis Jenderal Utara yang juga sempat mengenai Aosue. Dan sayang sekali benturan yang keras itu pun membuat Aosue terluka dan berubah menjadi wujud normal lagi. Dan terlihat api abadi semakin membesar hingga membakar tanah di sekitar mereka. Jenderal Utara saat ini pun juga masih berdiri di tempatnya. Ia tak percaya segel terkuat miliknya bisa ditembus oleh seorang Aosue yang sebelumnya ia anggap sebagai pecundang guys. Hei Aosue, apa nama jurus yang barusan kau keluarkan itu? Tanya Jenderal Utara yang penasaran. Aosue pun menjawab kalau jurus itu tak ada namanya. Apakah jurus itu telah membuatmu kesakitan paman? Ejek Aosue. Jenderal Utara pun mengaku kalau memang jurus itu membuatnya kesakitan. Kau telah melakukannya dengan baik, ucap Jenderal Utara. Dan terlihat dada Jenderal Utara pun terobek karena tebasan dari serangan Aosue. Dan tampaknya luka itu sangat serius. Seketika ia pun tak kuat lagi berdiri dan membuatnya terpaksa duduk berjongkok. Ia pun berkata kepada Aosue kalau ia melihat Aosue itu adalah bocah yang pemalas, sedangkan dirinya adalah dewa yang selalu berlatih dan meningkatkan kekuatannya setiap hari. Tapi hari ini Jenderal Utara itu tak menyangka kalau hasil dari pertempuran ini dimenangkan oleh Aosue. Aosue yang sudah terluka sangat parah itu pun berusaha sekuat tenaga untuk bangun. Dan setelah mendengar ucapan dari Jenderal Utara itu, tiba-tiba ia pun berteriak, "Hahaha, saya menang! Ya Tuhan, saya menang! Ibu, saya sudah melakukannya! Haha, dunia lihatlah, saya bisa menang melawan Jenderal Surga Utara!" Teriak Aosue seolah-olah ia tak percaya dengan kemenangan ini. Tapi tiba-tiba, boom! Aosue sangat terkejut karena saat ini badai api abadi semakin membesar yang membuat Aosue di situ merasa sangat kepanasan. Seketika ia pun langsung bergegas untuk melarikan diri karena ia tak ingin tubuhnya terbakar. Terlihat ia pun berusaha lari secepat mungkin karena kalau tidak api yang meluap itu akan melahapnya. Tapi tiba-tiba langkah kaki Aosue pun berhenti karena ada tangan seseorang yang menarik Aosue dari belakang. Dan ternyata itu adalah Jenderal Utara guys. "Hei bocah, mau kemana kau? Pertempuran kita belum berakhir," katanya. "Ayo lanjutkan, berjuanglah," ujar Jenderal Utara itu lagi. Jelas saja hal itu langsung membuat Aosue kaget. "Hei paman, kamu kan sudah menyerah, apalagi yang harus diperjuangkan? Jika tak pergi sekarang, kita berdua akan mati paman," teriak Aosue. Shin kemudian beralih memperlihatkan dewa kuno yang masih ngamuk. Ia menghajar tubuh-tubuh Wukong dengan sangat brutal, sehingga tubuh-tubuh bayangan Wukong pun banyak yang telah musnah dan meledak dengan ledakan warna-warni mirip seperti kembang api. Akan tetapi tampaknya tubuh bayangan Wukong itu tak ada habisnya. Mereka terus berusaha menyerang dewa kuno itu. Jelas saja itu membuat Yuan Zitianzun pun semakin emosi. Wah, bisa-bisa Yuan Zitianzun kena stroke karena terus-terusan begini guys. Haha. Ia pun langsung mengeluarkan kekuatan panah penderitaan andalannya dengan jumlah yang sangat besar. Dan duar.
Seketika panah itu pun menghujani tubuh-tubuh Wukong di bawah, sehingga membuat mereka masing-masing meledak dengan warna yang berbeda-beda. Panahku akan terus menembaki kalian sampai tak tersisa, teriak Yuan Zitianzun pun penuh emosi. Dan duar, ledakan itu terus menerus ditembakkan dewa kuno itu sampai bayangan-bayangan Wukong itu habis semuanya. Dan terlihat kini Wukong yang asli pun berdiri santai memandangi dewa kuno. Hei Yuan Zitianzun, selamat, kamu telah berhasil mengalahkan mantra 1000 bayanganku. Kini 10.000 bayangan tubuhku telah hancur. Jujur, saya tak pernah berpikir ada orang yang mampu melakukan ini. Kamu memang benar-benar kasar, ucap Wukong. Dewa kuno yang melihat tubuh Wukong yang asli pun sangat geram. Ia pun langsung melesat untuk menyerangnya. Tapi dengan santainya Wukong di situ berkata, "Hei dewa kuno, sudah terlambat kau. Lihatlah itu." Dewa kuno itu pun langsung terkejut dan berhenti. Ia segera memperhatikan apa yang saat ini terjadi. Ia pun langsung terkejut karena ternyata saat ini badai api abadi sudah sangat besar, guys. Wukong di situ berkata kalau api abadi sudah bangkit sepenuhnya dan kini ambisi dari dewa kuno itu pun sudah musnah. Mendengar apa yang dikatakan Wukong itu, membuat dewa kuno pun hanya terdiam dengan masih memandangi api yang besar itu. Dan dari alam baka, Jukuan pun berkata kepada Wukong kalau kesempatan Wukong telah datang, karena kini Yuan Zitianzun sudah tidak berdaya. Wukong pun hanya terdiam saja dengan meletakkan jari telunjuk di hidungnya. Dan di sisi lain, terlihat Yuan Ji pun sedang memperhatikan kobaran api abadi yang sangat besar itu. Wow, pemandangan yang luar biasa. Api abadi akhirnya kembali juga, ujar Yuan Ji. Dan dari situ terlihat kalau badai api berkobar dengan sangat luar biasa sampai menembus awan, membuat awan menjadi hitam sampai mengeluarkan percikan hujan api. Dan di sisi lain, Jenderal Utara pun masih terlihat menahan Aosue, sedangkan badai api pun semakin membesar dan semakin mendekati mereka. Sial, sudah terlambat, ujar Aosue. Dan wush, api itu melahap mereka berdua, guys. Terlihat Aosue pun berteriak kepanasan. Dan terlihat saat ini Yuan Ji pun berdiri tepat di depan api yang sangat besar itu. Ia kemudian berteriak, "Ini adalah saat yang kutunggu-tunggu. Dan sekarang aku gagal. Ini semua gara-gara monyet sialan itu. Kenapa bisa seperti ini? Aku mempunyai kekuatan untuk mencapai seluruh langit dan bumi. Tapi sayangnya hal ini tak bisa kucapai," teriak dewa kuno sambil marah-marah. Ia pun lalu meronta-ronta sambil memegangi kepalanya. Ia pun sangat frustasi karena ia telah gagal dan tak ada harapan lagi. Padahal ia sudah menunggu momen ini selama puluhan ribu tahun. Tapi nyatanya sekarang ia tidak bisa mendapatkan apa yang telah lama ia idam-idamkan itu. Sedangkan Wukong saat ini sangat santai di depan badai api itu. Terlihat ia malah lagi bakar jagung, guys. Ngomong-ngomong, tuh jagung dari mana ya? Haha. Hei yang mulia dewa kuno, sudah lupakan saja. Lihatlah dirimu terlihat sangat menyedihkan. Aku di sini mencoba merenung hal baik apa yang ada pada dirimu. Tapi setelah saya pikir-pikir, kau itu hanyalah dewa yang rakus, arogan dan sangat picik. Kamu memang dewa yang tak bisa dibanggakan dan sudah tak punya harapan lagi, ujar Wukong dengan tenang dan mengejek Yuan Zitianzun. Akan tetapi Wukong pun di situ sudah tak berkeinginan lagi untuk berkelahi dengan dewa itu lagi. Ah, sudahlah. Kita seharian sudah bermain-main. Bukankah kau sudah lapar? Ayo sini kita makan jagung bersama. Percuma menyesali apa yang ada, itu tak akan berguna, ucap Wukong, guys. Mendengar hal itu, Yuan Zitianzun sangat geram. Ia merasa saat ini harga dirinya sudah diinjak-injak oleh siluman kera itu. Dasar Sun Wukong, aku mau kau mati sekarang juga, teriak dewa kuno itu, dan ia langsung melompat untuk menghabisi Wukong. Melihat hal itu, terpaksa Wukong pun langsung membuang jagung bakarnya yang belum sempat dinikmatinya itu. Kau mau melanjutkannya lagi? Aku akan menemanimu, ucap Wukong memegang tongkat saktinya dan segera bersiap untuk bertarung lagi. Tapi tiba-tiba Wukong pun merasa sangat terkejut. Ia langsung memperhatikan tangannya karena tangannya saat ini berubah menjadi asap. Ia pun bertanya apa yang terjadi. Hei, tunggu dulu, teriak Wukong. Tapi Yuan Zitianzun tampaknya tak menghiraukan teriakan Wukong itu. Ia langsung memukul Wukong dengan sangat keras. Dan bus, tiba-tiba saja tubuh Wukong berubah menjadi asap dan menghilang, guys. Dewa kuno pun langsung terkejut mengapa Wukong lenyap begitu saja. Dan tiba-tiba terdengar suara seseorang yang berkata, Yuan Zitianzun, rencanamu sudah gagal. Kenapa kamu masih memaksakan diri? Sontak saja dewa kuno itu langsung terkejut. Siapa? Ucapnya. Aku yang selalu kamu inginkan dan dapatkan. Dewa kuno itu pun langsung menoleh ke belakang dan terlihat seseorang yang datang kepadanya, yang ternyata itu adalah Xiaoyu, guys, yang keluar dari badai api abadi untuk menemui Yuan Zitianzun.
Aku sengaja datang ke sini untuk melihatmu, ujar Xiaoyu. Terlihat dewa kuno itu pun seakan tak percaya Xiaoyu malah menemuinya. Xiaoyu di situ mengatakan kepada Yuan Zitianzun kalau dirinya telah dilahirkan kembali dan bukan lagi menjadi Xiaoyu seperti sebelumnya. Dan saat ini ia mempunyai kemampuan yang jauh lebih besar. Dan pada saat ini api juga telah berkobar dan bersinar di pantai-pantai lain, dan semuanya dilindungi oleh Xiaoyu. Dan ia juga mengatakan kalau semua orang yang terbunuh di sini ia bisa membangkitkannya kembali dengan keinginannya. Dewa kuno pun langsung menyahut kalau persetan dengan mereka yang terbunuh karena itu bukan tujuannya. Xiaoyu pun disitu mengatakan kalau Yuan Zitianzun adalah dewa yang tertinggi dan memiliki kemampuan yang paling kuat di dunia ini. Tapi mengapa ia membuang seluruh waktunya untuk merebut api abadi? Bahkan Xiaoyu sangat heran melihat dewa kuno itu sangat merasa menyesal karena telah gagal merebut api itu. Kamu akan merusak hukum sebab akibat, dan itu akan merusak dunia. Apa kau tak punya orang yang kau sayangi? Ucap Xiaoyu. Mendengar perkataan Xiaoyu yang panjang lebar itu, Yuanzi pun emosinya perlahan-lahan mereda. Dan tiba-tiba wujudnya berubah menjadi wujud Musin, wujud paling lemah yang berperangai baik. Nona Xiaoyu, aku minta maaf karena mereka semua telah melakukan hal yang jahat kepadamu, ucap Musin, dan ia pun menangis guys. Xiaoyu pun berkata, apa kau saat ini didorong keluar lagi oleh teman sekamarmu? Musin pun terlihat semakin sedih dan ketakutan. Ia pun lalu tertunduk dan berlutut. Aku tak ingin mati, aku benar-benar tak ingin menyakitimu. Tolong maafkan saya, ucap Musin menangis sesenggukan. Aku mengerti keadaanmu, ucap Xiaoyu sambil tersenyum. Dan ia pun mengulurkan tangannya dan menyuruh Musin untuk berdiri. Terlihat Xiaoyu tampaknya akan memaafkan Musin. Sontak Musin pun langsung tertegun. Dan tiba-tiba Tuak! Makan ini, teriak Xiaoyu sambil menendang wajah Musin dengan keras guys. Musin pun langsung berteriak kesakitan. Xiaoyu pun berkata, jangan kau kira kau bisa menipuku lagi. Kenapa kau datang lagi di hadapanku? Kau selalu berkata kalau kau adalah jiwa yang baik, tapi kau selalu ikut bertarung dan membunuh. Kau adalah wujud yang munafik. Aku sangat jijik melihatmu, teriak Xiaoyu begitu marah dengan Musin. Musin pun masih menangis dan ia berkata kenapa Xiaoyu sangat kejam kepadanya. Xiaoyu pun tambah jengkel dengan Musin. Ia berteriak, kenapa Musin tak pergi ke neraka saja agar aku tak perlu memukul kamu? Mati saja kau dewa sampah yang tak berguna. Melihat kemarahan Xiaoyu, Musin tampak ketakutan guys. Xiaoyu kemudian berkata, apakah dengan perubahan bentuk tubuhmu yang merasa tak bersalah ini dapat menghapus semua kesalahanmu? Kalian semua sama, jiwa-jiwa yang penuh dosa, teriak Xiaoyu sambil menunjuk dengan jarinya. Mendengar perkataan itu, tampaknya Musin pun akan berubah lagi. Betul sekali, ternyata kau cukup pintar Xiaoyu, ucap Musin, dan seketika ia langsung berubah menjadi wujud iblis merahnya dan langsung menangkap dan mencekik Xiaoyu. Hehe, kamu seharusnya tidak pergi dari pusat api abadi dan keluar menemuiku. Kamu telah memberiku harapan lagi di tengah keputusasaanku, ujar Yuan Zitianzun dengan wajah yang mengerikan. Kau sangat bodoh Xiaoyu, kamu pikir aku akan membiarkanmu lepas begitu saja? Kau ingin tahu kenapa aku ingin membalikkan sebab akibat? Kau pikir aku punya cinta? Hahaha, itu cuma dimiliki wanita. Mari kita bicara soal sesuatu yang bagus. Saya akan memberitahumu kalau api abadi itu memang ditakdirkan untukku, ujar Yuan Zitianzun. Ia pun kemudian mendekatkan kepala Xiaoyu ke hadapannya. Kau dengar tidak? Dewa jahat itu hanya melakukan hal-hal yang buruk. Jangan ajari aku tentang kasih sayang. Kau memang gadis yang polos, teriak dewa kuno itu kepada Xiaoyu guys. Dan dewa kuno pun terlihat kegirangan karena apa yang ia inginkan sejak lama dan telah gagal, tapi kini malah datang untuk mendatanginya. Sungguh kejutan yang sangat spesial. Xiaoyu yang saat ini masih dicekik, ia dengan tenang mengatakan kalau sekarang apa yang bisa dilakukan dewa jahat itu, karena saat ini api abadi sudah terbakar dengan sempurna. Dewa kuno pun berteriak kalau memang ini sudah terlambat. Ia pun langsung mencekik Xiaoyu dengan keras. Sekarang aku akan memakanmu, ujar Yuan Zitianzun. Lalu Xiaoyu di situ pun berkata kalau ia datang ke sini untuk menemui dewa jahat itu bukan tanpa persiapan dan antisipasi. Mendengar hal itu, dewa kuno pun langsung terkejut dengan apa yang dimaksud Xiaoyu. Dan tiba-tiba datanglah sesosok dewa yang belum pernah muncul sebelumnya dan muncul di belakang Yuan Zitianzun. Hal itu jelas saja langsung membuat dewa kuno itu sangat terkejut oleh kedatangan dewa aneh ini. Siapa lelaki ini? Bisa-bisanya ia mendekatiku secara diam-diam tanpa aku sadari, ucap Yuanzi dalam hati. Dan tiba-tiba, grep,
Tangan dewa kuno langsung ditahan oleh sesosok dewa yang mirip monyet. Ia pun memegangi tangan dewa kuno dengan erat dan tak akan melepaskannya. Dan tampaknya itu adalah pengawal dari dewa negro tadi. Haha, aku tangkap kau. Kau tak bisa kemana-mana lagi, ujar pengawal mirip monyet yang berwarna merah itu. Dan tiba-tiba, grep, tangan kanan Yuanzi juga langsung dipegangi oleh pengawal yang lain, guys. Haha, aku juga di sini, ucap pengawal yang datang lagi dengan tubuh berwarna biru. Ia pun juga memegangi tangan Yuanzi dengan erat dan tak akan melepaskannya. Dan terlihat kini dewa kuno benar-benar tak bisa berkutik karena dipegangi oleh dewa monyet merah dan biru ini. Ia pun bingung apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan siapa mereka ini, karena dewa dan kedua pengawalnya ini tampaknya tidak akan membiarkan dewa kuno itu lolos begitu saja. Yuanzi pun berusaha untuk memberontak, akan tetapi tak disangka pegangan itu semakin erat dan membuat Yuanzi tak berkutik, guys. Dan terlihat dewa negro itu pun berkata kepada Yuanzi Tianzun kalau ia adalah dewa dari dunia tengah. Bersiaplah untuk masuk ke alam ketiadaan, ujarnya sambil menggerakkan tangannya. Seketika keluar akar-akar dari tubuh dewa itu dan langsung melilit tubuh Yuanzi Tianzun. Terlihat ia pun hanya bisa pasrah dan kebingungan. Sebenarnya kekuatan apa yang digunakan dewa itu untuk menangkap dirinya yang hebat ini, sehingga ia merasa tak bisa berbuat apa-apa di depan dewa negro ini. Yuanzi pun langsung berteriak dengan sekencang-kencangnya dan berusaha untuk keluar dari akar-akar yang menjeratnya itu. Tapi tampaknya kekuatan akar dewa negro itu terlalu hebat buat dewa kuno itu. Dewa itu pun langsung memasukkan Yuanzi ke dalam tubuhnya untuk dikirim ke alam lain. Hingga akhirnya dewa kuno itu pun sudah lenyap dari dunia ini. Dan dari perut dewa negro itu terlihatlah sebuah alam dimensi lain. Ia pun berkata, apakah ini yang namanya Yuanzi Tianzun? Kekuatannya sangat besar dan kuat. Jika tidak segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikannya, aku takut akan sangat merepotkan. Lalu dewa negro itu mengatakan kalau dewa-dewa di dunia lain terlihat sangat menarik, sehingga ia pun ingin tahu lebih banyak lagi. Akan tetapi mereka harus segera pergi. Xiaoyu pun bertanya kepada dewa itu, apakah saat ini Yuanzi Tianzun sudah mati? Dewa negro itu pun menjawab, itu tidak. Yuanzi Tianzun belum mati. Dia hanya terkurung di alam kehampaan, dunia yang tanpa awal dan tanpa akhir. Dunia itu tak memiliki batas dan tak memiliki jalan keluar. Dan Yuanzi Tianzun akan terjebak di dunia itu selamanya. Dan terlihat Yuanzi Tianzun saat ini sudah berada di alam itu. Ia pun melayang di sana. Ia pun sangat marah karena tahu-tahu ia dikirim ke tempat itu. Tampaknya makhluk itu mengirimku ke sini untuk mengurungku selamanya. Sungguh terlalu naif. Kau pikir teknik rendahanmu ini bisa mengurungku? Ujar Yuanzi Tianzun marah-marah. Ia pun langsung melesat ke sana kemari untuk mencoba mencari jalan keluar, guys. Ia pun mengira kalau ini adalah jurus ilusi atau semacamnya, tapi tanpa ia sadari bahwa sebenarnya dirinya ada di alam lain. Ia pun lalu merubah wujudnya menjadi burung poenik hitam dan langsung terbang dengan secepat kilat. Aku akan keluar dan aku akan membunuhmu, teriak Yuanzi. Ia pun melesat ke sana kemari. Hei, di mana kau? Kurang ajar, teriak Yuanzi karena ia tak menemukan apa-apa di sana. Sejauh apapun ia terbang, yang ada hanyalah kehampaan dan dunia yang tak terbatas. Scene kemudian beralih. Saat ini Xiaoyu mengatakan kepada dewa negro itu kalau jangan meremehkan Yuanzi Tianzun. Apakah ada kemungkinan Yuanzi bisa keluar dari tempat itu? Tanya Xiaoyu masih khawatir. Si monyet merah itu pun berkata, aduh, itu tak akan mungkin. Dan monyet biru pun menambahkan kalau tidak ada yang pernah lolos dari dunia tanpa batas itu. Sang dewa negro itu pun kemudian mengatakan kepada pengawalnya yang dijuluki dengan monyet bulan dan monyet matahari kalau ia tak tahu kemampuan dewa dari dunia lain. Mungkin saja Yuanzi Tianzun mempunyai kekuatan untuk bisa keluar dari dunia tanpa batas itu. Tapi jika ia benar-benar menjelajah kemungkinan yang tak terbatas di alam tak terbatas itu seperti memeriksa butir demi butir pasir di sungai Gangga. Dan jika memang itu berhasil, maka pasti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ribuan tahun. Mendengar jawaban dari dewa negro itu, Xiaoyu pun merasa lega. Dewa negro pun juga mengatakan kepada Xiaoyu kalau Xiaoyu saat ini bisa tenang karena dewa jahat itu sudah menghilang dari dunia ini. Apa sekarang kau sudah bisa pergi, Xiaoyu? Tanya dewa negro itu yang akan mengajak Xiaoyu untuk pergi. Xiaoyu pun kemudian berkata kalau ia minta waktu sebentar karena masih ada hal yang harus ia lakukan. Scene kemudian beralih di dalam inti api abadi. Terlihat di situ Aosue masih pingsan dan Yuanzi pun di situ berusaha untuk membangunkannya. Dan saat bangun, ia pun langsung terkejut dan kaget dengan tempat itu. Apakah dirinya sekarang berada di alam baka? Tanyanya.
Alam bakamu itu, kita sekarang berada di dalam api abadi bodoh, jawab Patkai gemes. Dan Yuanji pun langsung menyuruh Aosue untuk melihat sekelilingnya, melihat keadaan yang damai di tempat yang sangat indah itu. Terlihat Biksu Tong dengan tenang merenung, Patkai yang lagi ngopi bersama Wuching, Xiaobe dan Putri Duyung Perak lagi ngobrol asik, dan juga Baise yang menikmati udara di situ, dan juga Bailang yang lagi kepo sama Wukong. Akan tetapi Aosue pun tampaknya masih sangat bingung karena ia pikir ia sudah mati terbakar. Yuanji pun menjelaskan kalau saat itu ia diselamatkan oleh Xiaoyu dan membawanya ke sini bersama dengan yang lainnya. Benarkah ini di pusat api abadi? Tapi kok nggak panas sekali? Malah tempat ini sangat keren, tanya Aosue. Yuanji pun menjelaskan kalau ini adalah ruang yang diciptakan, jadi bisa dibuat sesuai yang diinginkan penciptanya. Kamu juga sudah tidur terlalu lama di sini. Begitupun mereka juga sudah lama berada di sini. Wukong pun juga memberitahu kalau Xiaoyu telah berhasil memulihkan api abadi, dan terlihat Bailang pun saat ini sibuk mencari keberadaan Xiaoyu karena ia belum menemukannya sejak ia keluar dari tempat ini. Dan tiba-tiba, hai, terdengar suara seorang gadis yang langsung memegang pundak Bailang. Dan benar saja, itu adalah Xiaoyu guys. Sepertinya semua orang sudah tak sabar untuk menungguku ya. Aku datang, ucap Xiaoyu dengan ceria. Melihat kedatangan Xiaoyu, semuanya pun langsung terkejut karena memang selama ini mereka sangat mencemaskan Xiaoyu. Xiaoyu pun dengan gembira mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantunya. Dan ia memberitahu semuanya kalau masalah hari ini sudah ia bereskan. Aku tadi sudah menendang pantat dewa jahat itu dengan keras hingga terguling-guling, ucap Xiaoyu. Jelas saja hal itu membuat semuanya kaget karena Xiaoyu benar-benar bisa mengalahkan Yuanzi Tianzun. Aosue pun mengatakan kalau Xiaoyu layak menjadi seorang dewi. Xiaoyu di situ mengaku kalau sebenarnya ia sangat khawatir ketika pertama kali memasuki pusat api abadi. Dia takut jika ia gagal dan akhirnya tidak bisa menyelamatkan semuanya. Tetapi Xiaoyu pun di situ bekerja dengan sangat keras hingga akhirnya ia pun bisa terlahir kembali. Dan Xiaoyu mengatakan bahwa kini dirinya adalah sang penjaga api abadi, dan dirinya sekarang juga menjadi penghubung yang menghubungkan ke dunia-dunia lain. Dan Xiaoyu percaya bahwa mulai sekarang jiwa kegelapan sudah terhapus dan dunia akan kembali seimbang. Bailang pun lalu berkata, apakah Xiaoyu bisa kembali lagi bersama mereka? Tapi sayangnya Xiaoyu menjawab kalau itu tidak lagi, karena Xiaoyu sudah berjanji kepada Dewa Negro itu untuk pergi bersama ke dunia lain. Dan seketika datanglah Dewa Negro itu bersama dengan dua pengawalnya guys. Xiaoyu pun memperkenalkan Dewa Negro itu kepada semuanya kalau dewa itu bernama Raja Dharmapusan. Dan kedua pengawalnya itu adalah dikenal dengan sebutan monyet matahari dan monyet bulan. Mereka adalah dewa dari dunia lain. Saat Xiaoyu mulai memasuki api abadi, merekalah yang selalu berkomunikasi dengan Xiaoyu. Dan mereka juga yang memberitahu banyak hal kepada Xiaoyu. Dan Xiaoyu menjelaskan kalau di dunia-dunia yang lainnya itu sangat banyak sekali dewa. Ada dewa Brahma, dewa monyet, dewa gajah, dan masih banyak dewa lainnya. Mendengar penjelasan itu, semuanya pun tampak terkejut karena ternyata masih banyak dewa lain di luar dewa-dewa yang mereka ketahui selama ini. Terlihat monyet matahari dan monyet bulan pun langsung tersenyum kepada mereka, seolah menertawakan ekspresi mereka semua yang terkejut karena baru mengetahui hal ini. Dan terlihat saat ini Jukuan dari alam baka juga mendengarkan semua penjelasan dari Xiaoyu. Akhirnya aku bisa berjumpa denganmu, ucap Jukuan kepada Xiaoyu. Xiaoyu di situ kemudian menjelaskan kalau dunia-dunia yang lain akan menghilang jika Xiaoyu keluar dari tempat itu. Dan Xiaoyu juga telah berjanji untuk ikut bersama Dewa Negro itu untuk membantu mereka memperbaiki dunia lain yang telah rusak. Xiaoyu pun kemudian pamit kepada Bailang dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini. Bailang yang telah menganggap Xiaoyu telah berubah, ternyata dirinya salah. Xiaoyu pun mengatakan kalau dia masih Xiaoyu seperti yang dulu, hanya saja ia mempunyai tugas yang berbeda saat ini. Ia pun langsung memeluk Bailang dan mengatakan kalau dia akan selalu menjadi putri naga dari Gunung Tianyu. Dan setelah memeluk Bailang, ia kemudian bergegas pergi mendekat kepada Dewa Negro itu. Tampaknya Xiaoyu akan segera pergi meninggalkan mereka semua guys. Aku sudah menganggap kalian seperti keluarga sendiri. Jaga diri kalian dan selalu berhati-hatilah, ucap Xiaoyu. Bailang yang melihat Xiaoyu akan meninggalkannya itu, ia langsung mengejar Xiaoyu dan berteriak, Xiaoyu, akankah kita akan bertemu lagi? Teriak Bailang. Dan tiba-tiba saja keluarlah pancaran sinar putih dari atas yang membuat mereka semua terkejut. Pancaran sinar tersebut sangat banyak dan menyilaukan mereka. Dan lap,
seketika keluar cahaya putih yang terang sekali dan menutupi pandangan mereka semua. Dan setelah cahaya itu hilang, tiba-tiba Bailang langsung celingak-celinguk dan terkejut. Dan seketika ternyata mereka semua sudah berada di luar badai api abadi guys. Mereka pun tak menyangka kalau sekarang mereka sudah kembali, dan yang mati pun sudah hidup semua. Aosway pun bertanya apakah sudah aman untuk pulang. Sedangkan Bailang pun kini hanya bisa memandangi badai api yang besar di depannya. Dan ia juga menyadari kalau sekarang Xiaoyu telah berhasil menyelamatkan dunia. Akhirnya Biksu Tong dan murid-muridnya telah selesai melakukan perjalanan ke barat dalam misinya mengembalikan sang kitab suci. Mereka telah berhasil melewati halangan, rintangan, tantangan hidup dan mati. Dan Xiaoyu pun juga sudah berhasil terlahir kembali, sehingga Yin dan Yang menjadi seimbang lagi dan dunia menjadi pulih kembali. Dan Dewa Kuno juga sudah dikurung di dunia kehampaan untuk selamanya. Walaupun kemungkinan ia bisa kembali, tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ribuan tahun. Dan pertempuran para dewa pun juga sudah usai, di mana kemenangan diraih oleh Dewa Cahaya. Dan saat ini Biksu Tong dan yang lainnya pun bersiap-siap untuk kembali. Mereka sedang menunggu kedatangan kapal duyung untuk menyeberangi Laut Hitam. Hingga akhirnya Bailang pun berteriak dan menunjuk kepada sesuatu yang ternyata kapal itu kini telah tiba. Di sana terlihat ketiga putri duyung yang sangat bersemangat untuk menjemput Biksu Tong dan saudaranya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menaiki kapal tersebut dan dipersilakan untuk mampir di istana duyung. Dan terlihat Ratu Sapir pun mengatakan sesuatu kepada Biksu Tong. Apa kau sudah berhasil membuat api abadi berkobar kembali? Terlihat di pantai lain pun api juga sudah menyala. Aku lihat kabut yang tebal itu juga sudah menghilang. Biksu Tong kemudian menjelaskan kalau api abadi pada awalnya adalah jembatan penghubung antara dunia satu dengan dunia yang lainnya, dan juga merupakan kunci keseimbangan Yin dan Yang. Dan saat ini Yin dan Yang juga sudah kembali seimbang, maka bayangan gelap pasti juga akan menghilang. Dan itu akan membuat negara bawah laut akan menjadi damai seperti dulu lagi. Mendengar penjelasan Biksu Tong, mereka yang ada di situ pun menjadi senang karena laut akan menjadi stabil lagi dan negara duyung akan menjadi damai, makmur dan sentosa lagi. Sehingga hal itu membuat sang ratu menjadi merasa berhutang budi kepada Biksu Tong. Biksu Tong lalu berkata, "Ratu, maafkan aku telah membuat dirimu menjadi berhutang budi, tapi aku akan lancang meminta Ratu untuk membalas budi sekarang juga." Jelas saja hal itu langsung membuat Ratu Sapir itu terkejut dengan apa yang dimaksud Biksu Tong. "Apa maksudmu? Sebutkan permintaanmu," ujar Ratu Sapir. Di situ kemudian Biksu Tong berkata kalau permintaannya adalah agar Ratu Duyung mau memaafkan semua kesalahan Duyung Perak dan membiarkan semua Duyung Mutan untuk kembali ke istana bawah laut. Dan bersamaan dengan itu terlihat Duyung Perak pun juga masuk ke dalam untuk menemui sang ratu. Sehingga hal itu langsung membuat Ratu Sapir terkejut guys. Ia pun langsung berdiri dari singgasananya. "Apa maksudmu?" tanyanya. Xiaobe di situ pun langsung angkat bicara. Ia menjelaskan kepada sang ratu kalau tubuh dari putri duyung itu berubah secara alami, dan mereka pun juga tak bisa menolak perubahan yang sudah ditakdirkan itu. Yang pasti semua duyung itu adalah makhluk yang sama. Xiaobe juga menjelaskan alasan Duyung Perak memberontak adalah karena merasa tertindas dengan aturan dari Ratu Duyung. Kalau dipikir-pikir, aturan yang Anda buat itu sangat kejam, Ratu, karena menyuruh membunuh duyun mutan secara bersama-sama. Padahal semua duyung wanita di sini bisa mempunyai anak dengan darah daging mereka, ujar Xiaobe. Mendengar hal itu, terlihat wajah sang ratu pun terlihat akan marah. Bahkan kamu," ujarnya kepada Xiaobe. Melihat hal itu, ketiga putri duyung pun juga memberikan usul agar sang ratu berkenan memaafkan Xiaobe dan Duyung Perak. Kalau sang ratu hendaknya memikirkan kembali apa yang dikatakan Xiaobe. Terlihat ratu pun terdiam dan berpikir. "Xiaobe," panggil Ratu Duyung. Dan tiba-tiba ia pun berkata sesuatu yang mengejutkan kepada Xiaobe guys. "Xiaobe, negara putri duyung akan kuserahkan padamu. Dan mulai saat ini kau adalah Ratu Duyung yang baru. Dan kamu harus menjadi ratu yang bijaksana," ujar Ratu Sapir. Hal itu jelas saja membuat Xiaobe terkejut. Begitupun dengan putri duyung yang lain. Sang ratu pun kemudian menambahkan kalau ia melakukan hal ini karena demi masa depan duyung sendiri. Karena selama ini ia merasa kalau ia adalah orang yang sangat keras kepala dan tidak mau menerima usulan dan pendapat dari siapapun. Maka dari itu ia ingin menyerahkan kepemimpinan kepada Xiaobe saja. Ia menilai Xiaobe adalah putri duyung yang baik serta mudah untuk menerima pendapat dari orang lain. Ia pun lalu akan beranjak pergi dari situ. Tapi sebelum pergi, ia pun menoleh ke hadapan Duyung Perak. "Duyung Perak,
Mungkin kamu bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak akan bisa membodohi saya. Aku sangat tahu sifatmu. Jika kamu bertindak macam-macam dan melakukan sesuatu yang buruk di sini, aku sendiri yang akan membereskanmu, ujar sang ratu. Lalu ia pun meninggalkan mereka. Terlihat para putri duyung pun merasa lega karena ternyata sang ratu tidak marah. Karena jika ratu marah, maka akan jadi masalah yang besar, kata mereka. Sedangkan Bailang dan Patkai pun juga ikut gembira dengan Xiaobei yang saat ini diangkat menjadi Ratu Duyung. Dan saat ini para duyung pun mengatur rencana untuk agar para duyung mutan bisa kembali lagi ke istana duyung. Dan mereka juga sepakat akan menerima kedatangan mereka dengan baik. Duyung perak di situ pun langsung berterima kasih kepada Biksu Tong karena ia telah membantunya untuk bisa kembali menjadi anggota di kerajaan duyung ini. Jasamu tak akan pernah kulupakan, Tarzan Zhang, ucapnya. Tidak jadi masalah. Itu sudah kewajibanku membantumu karena semua putri duyung adalah temanku, jawab Biksu Tong. Biksu Tong lalu bertanya kepada Baishi tentang apa rencananya setelah ini. Baishi pun menjawab kalau ia akan kembali ke jalur iblis lagi. Biksu Tong pun berpesan kepada Baishi jika dia memutuskan untuk kembali ke jalur iblis, maka Biksu Tong meminta agar Baishi meninggalkan jiwa gelapnya dan tidak membunuh manusia lagi. Terima kasih guru, aku pasti akan mengingat pesan-pesanmu kepadaku, ujar Baishi. Dan ia berjanji tidak akan membunuh manusia lagi. Meskipun itu mungkin akan sangat sulit, tapi dia akan selalu berusaha dengan keras. Tenang saja, aku hanya akan memakan orang yang menolak untuk jadi temanku guru, ucap Baishi dengan nada bercanda. Bailang dan Patkai yang mendengarnya pun jadi agak ketakutan. Hehe, aku sudah menganggapmu sebagai teman kok, ujar Patkai. Aku juga akan selalu jadi temanmu Baishi, ujar Biksu Tong yang juga agak ketakutan. Di mana siluman ular? Tanya Baishi. Tanyakan saja pada Patkai, jawab Biksu Tong enteng. Hah? Kenapa tanya aku? Ucap Patkai agak kebingungan. Dan ternyata Baishi sang ular putih telah pergi meninggalkan mereka. Jadi ceritanya saat sebelum pergi ia menemui Patkai. Hei babi, kenapa kau diam-diam menaruh bibitmu ke dalam perutku? Apa yang kau lakukan? Jelaskan padaku, tanya Baishi dengan agak jengkel. Patkai pun terlihat agak panik dan ia pun segera meminta maaf kepada Baishi. Maafkan aku, kamu cantik soalnya, jadi aku tak bisa menahannya. Pokoknya aku sangat minta maaf. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Tanya Patkai. Terlihat Baishi pun sangat jengkel. Kamu memang penjahat mesum, ujarnya. Tapi ia berkata kalau ia tak akan menyerang Patkai. Hei babi bau, jangan lupakan aku akan kembali untuk mencarimu, ujarnya. Hingga kemudian ia pun pergi meninggalkan Patkai guys. Bailang yang tidak mengerti dengan kata-kata Patkai itu pun berteriak, "Woi, apa yang sebenarnya kalian bicarakan? Aku mendengar semuanya, tapi aku tak mengerti. Apakah ada orang yang bisa menjelaskan?" Tanya Bailang. Terlihat semua orang di situ langsung tertegun melihat Bailang karena kepolosannya. Biksu Tong pun langsung mengganti topik pembicaraan itu. Ia pun langsung bertanya kepada Bailang kalau perjalanan ke barat saat ini sudah berhasil. Bagaimana perasaanmu Bailang? Tanya Biksu Tong. Jelas saja Bailang pun langsung menjawab kalau ia sangat senang sekali. Dengan kemenangan ini, para putri duyung pun dengan semangat mengajak mereka semuanya untuk merayakannya dengan berpesta guys. Mereka juga sudah menyiapkan banyak makanan yang sangat enak-enak sekali. Mereka pun lalu makan-makan dan minum-minum bersama dengan sangat gembira. Terlihat Patkai pun sangat lahap menyantap semua hidangan di sana. Sedangkan Bailang juga terlihat sangat gembira sekali. Berbeda dengan Sun Wukong yang saat ini ia tak banyak bicara dan hanya makan pisang saja. Ia pun tampaknya kurang menikmati momen ini karena ia tiba-tiba teringat dengan Jukuan yang hanya memberikan waktu kepadanya 24 jam di dunia ini. Dan sebelum matahari terbenam, dirinya harus segera kembali ke alam baka. Duh, kasihan banget ya si Wukong. Ia pun juga teringat akan kata-kata Jukuan agar Wukong melakukan yang terbaik yang harus dilakukan di dunia ini. Dengan waktu yang hanya sebentar itu, ia pun kemudian berpikir akan menggunakan sisa waktunya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Pertama, ia akan menasihati Patkai. Ia pun kemudian berkata kepada Patkai kalau ia sangat tidak suka dengan kelakuannya Patkai itu. Ia pun tiba-tiba berpesan agar Patkai merubah perilakunya. Seketika Patkai pun bingung dengan apa yang dimaksud Kak Wukong. Hei Patkai, ada banyak hal yang harus kau ubah pada dirimu, yaitu sifatmu yang malas, serakah, agresif, sangean, dan tak bertanggung jawab. Ubahlah sifatmu yang seperti ini Patkai, ujar Wukong. Lalu Wukong pun mendekat kepada Bailang. Hei Bailang, kamu itu sangat bodoh. Kamu harus banyak belajar lagi dan banyak belajar lagi agar lebih pintar ya, ucap Wukong. Ia pun lalu mendekat kepada Aosue. Sedangkan kamu, bocah naga,
kamu sekarang adalah Raja Naga. Jangan seperti anak kecil lagi ya, ucap Wukong. Dan ia pun juga mendekat kepada Biksu Tong. Hei guru, kenapa kamu sekarang sangat hobi menjalin hubungan dengan wanita di mana-mana? Ucap Wukong kepada Biksu Tong yang sedang bersama dengan Putri Duyung itu. Dan Wukong lalu berkata kepada Wuching kalau ia mengaku tak menemukan kekurangan pada diri Wuching. Ya semuanya, aku pergi dulu ya, ucap Wukong kemudian pamit. Melihat hal itu membuat Patkai dan Aosue pun langsung membicarakan kakaknya yang tiba-tiba bersikap aneh itu. Dan Wukong pun saat ini melihat adik kerbau yang saat ini sedang dirawat. Wukong pun langsung mendekat kepadanya. Hei adik kerbau, apa kau masih tidur? Tanya Wukong. Ia pun langsung melompat dan duduk di atas tubuh Neomoren. Ia pun tampak memperhatikan Neomoren yang masih belum sadar. Harusnya luka dengan Yuan Zitianzun sudah pulih. Hei, apakah kau berencana untuk tidur selamanya? Adik Neo, bangunlah. Akan tetapi setelah dibangun-bangunkannya, Neomoren pun tak kunjung bangun. Sehingga Wukong pun mendekatkan wajahnya kepadanya. Ia pun menilai kalau adik kerbau benar-benar koma karena ia tak kunjung bangun. Lalu tiba-tiba Wukong berkata, "Ah iya, misi kan udah selesai. Dan aku dulu punya janji kepada wanita-wanita di Dokai, kalau misi sudah selesai, aku akan kembali ke sana untuk berkencan dengan mereka. Sepertinya pasti enak, karena sekarang gak ada yang menghalangiku lagi." Tapi tiba-tiba, "Woi monyet, apa yang kau katakan?" Neomoren pun langsung bangkit dan marah besar dan mengeluarkan api di tubuhnya. Wukong pun dengan tersenyum berkata, "Wow, kenapa kamu tiba-tiba menjadi semangat sekali adik Neo?" tanya Wukong. Ia pun dengan cepat langsung segera memegang tangan adik Neo dan langsung menggeretnya guys. Wukong pun mengajak adik Neo berlari dengan kencang untuk pergi ke suatu tempat. Dan mereka pun langsung terbang keluar dari bawah air dan langsung terbang ke langit guys. Dan terlihat mereka pun kini sudah berada di atas awan. Neomoren pun langsung kesal dan marah. "Hei Wukong, kenapa kamu mengajakku ke sini? Di sini tidak ada apa-apa dan tak ada siapa-siapa. Kamu mau membuatku mati bosan," ujar Neomoren. Dan tiba-tiba Wukong pun menunjuk sesuatu. Neomoren pun langsung menoleh apa yang ditunjukkan Wukong itu. Dan ternyata itu adalah matahari yang akan terbenam. "Sangat indah bukan?" ucap Wukong kepada Neomoren. Neomoren pun juga tampak terpesona melihatnya. Wukong pun berkata, "Ah, ini sangat indah, tapi hari ini akan segera berakhir." Neomoren pun menjawab, "Besok kan masih ada hari yang indah. Dan apa yang spesial dari hari ini?" tanyanya. "Tapi mungkin itu tidak bagiku," jawab Wukong. "Apa maksudmu?" tanya Neomoren lagi. "Maksudku, jika kita menganggap kalau hari ini hari terakhir kita di dunia, kita pasti akan lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Kamu paham?" ujar Wukong. Apa kamu sengaja menyindirku Wukong?" ucap Neomoren. Dan terlihat saat ini matahari akan benar-benar tenggelam guys. Wukong pun langsung menoleh dan memandang wajah Neomoren dengan tatapan yang memancarkan kesedihan. "Neomoren, kamu sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Dan jika kamu menikah nanti, kau pasti akan jadi istri yang baik," ujar Wukong. Neomoren pun hanya terdiam dan tertegun mendengar kata-kata Wukong barusan. "Ya tentu saja, asalkan kau tidak kehilangan kesabaran dan amarahmu keluar saja," ucap Wukong menambahkan. Dan tiba-tiba, dewak, Neomoren langsung memukul kepala Wukong hingga terjungkal guys. "Betulkah? Kenapa kau tiba-tiba berkata seperti itu? Kau biasanya sulit mengatakan itu. Aku jadi malu," ujar Neomoren. Terlihat Wukong pun melirik Neomoren dengan mimisan sedikit di hidungnya dan kesal dengan kelakuannya yang masih sama saja. Neomoren pun suka karena Wukong akhirnya bisa mengerti dirinya. "Tampaknya saat kau bisa membaca hatiku dulu, kamu telah menemukan sisi kebaikanku ya, hingga kau bisa berkata seperti ini," ucap Neomoren. Wukong pun langsung berkata kalau ia juga sebenarnya monyet yang baik loh. Neomoren pun langsung menjawab, "Kenapa kamu hari ini aneh sekali? Apakah itu gara-gara kita sudah bertempur bersama saat melawan siluman parasit? Kalau begitu, ayo kita bicarakan rencana kita berdua," ucap Neomoren dengan wajah yang berseri-seri. Wukong pun hanya tertegun mendengarnya. Lalu Neomoren pun berkata, "Tapi bagaimana ya kita akan melakukannya? Kamu kan monyet, sedangkan aku sapi. Kamu sangat pendek. Aku jadi susah untuk membayangkannya. Tapi pernikahan itu tidak memandang bentuk fisik. Aku jadi penasaran bagaimana jadinya anak kita nanti," ujar Neomoren. Wukong pun hanya terdiam dan malu-malu dengan apa yang dikatakan Neomoren barusan. Tapi itu tidak perlu dipertanyakan. Yang penting adalah cinta. Dengan cinta kita akan bisa melewati segalanya, ucap Neomoren dengan penuh semangat. Dan tak terasa matahari pun kini terbenam.
Wukong pun terlihat masih duduk terdiam di situ. Lalu New Moran pun menoleh. Bukan begitu Sun Wukong? Dan ternyata Wukong sudah menghilang guys. New Moran pun langsung bertanya-tanya, di mana Wukong sekarang? Ia pun lalu menoleh ke sana kemari dan ia juga berlari-lari untuk mencari keberadaan Wukong. Kenapa tiba-tiba Sun Wukong menghilang? Ujar New Moran. Hei Wukong, kamu jangan bermain-main lagi. Keluarlah, Wukong. Hei Wukong, jangan bercanda kau. Berhentilah bermain. Hei Wukong, Wukong, teriak New Moran memanggil-manggil sang raja kera itu dan terus saja berlari di atas awan untuk menemukan keberadaan Wukong. Dengan diperlihatkannya di Kekaisaran Tang, tampak di situ awan yang gelap berangsur-angsur ditembus oleh pancaran-pancaran cahaya yang cerah. Di situ sang kaisar berkata kalau ia merasa hari ini sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Pengawal di situ pun langsung bertanya apa yang dimaksud dengan perkataan kaisar itu. Tampaknya ini adalah pertanda baik, ucap kaisar sambil memandang langit. Ia lalu mengatakan semenjak turunnya para dewa bayangan gelap di dunia, bumi selalu diselimuti oleh kabut hitam yang pekat. Ia merasa sangat tertekan, akan tetapi ia tak bisa melakukan apa-apa karena dengan kedatangan para dewa jahat itu, masalah besar pun terjadi. Mereka terus menekan sang kaisar untuk mempersembahkan tumbal kepada mereka. Bahkan saat ini sudah puluhan ribu orang yang dibawa mereka dan tidak akan pernah kembali lagi. Kenapa para dewa menjadi seperti itu? Dan kenapa para penjaga langit membiarkan dunia ini dalam kejahatan dan kegelapan yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan? Dan tiba-tiba datanglah seorang prajurit berlari menemui sang kaisar. Ia pun terlihat sangat semangat untuk melaporkan sesuatu. Ia kemudian melaporkan kalau saat ini para bayangan gelap sejak semalam sudah tak terlihat di kerajaan ini. Mereka pun menghilang dan tak membawa satu pun semua persembahan yang telah mereka persiapkan. Kaisar pun terlihat sangat terkejut dan keheranan dan juga sekaligus senang dengan kabar baik ini. Dan di sisi lain, para prajurit surga pun sedang bersorak-sorai dengan kemenangannya melawan para dewa bayangan gelap. Hal itu disebabkan para petinggi-petinggi dewa bayangan gelap sudah mati guys. Sehingga para pasukan bayangan gelap pun kacau dan tak tahu arah karena mereka sudah tak memiliki pemimpin lagi. Ditambah lagi sekarang keseimbangan yin dan yang sudah kembali, sehingga para dewa cahaya dengan mudah dapat mengalahkan dewa kegelapan. Dan di situ terlihat dua dewa penjaga surga cahaya sedang berdiri bersama dalam satu kapal perang. Di situ Dewa Sasin berkata kalau kekacauan yang dibuat oleh para bayangan gelap hari ini sudah resmi berakhir dengan perjuangan yang sangat panjang tentunya. Di situ kemudian Tathagata mengatakan kepada Dewa Sasin karena peperangan ini sudah berakhir dengan kemenangan mereka, maka ia melarang untuk membunuh para pasukan bayangan gelap yang masih tersisa. Tathagata pun juga mengakui kalau kemenangan ini adalah hasil dari perjuangan Biksu Tong dan murid-muridnya, dan itu membuat mereka pun merasa berhutang budi kepada Biksu Tong. Dewa Sasin juga berniat akan memberikan penghargaan kepada Biksu Tong, dan ia juga menginginkan agar Biksu Tong dan murid-muridnya diangkat menjadi dewa. Apa dia mau? Aku takut dia akan menolaknya, ujar Tathagata. Kamu kan sangat dekat dengan mereka, coba kau bicara padanya, ucap Dewa Sasin. Dan 1 bulan telah berlalu, langit terlihat sangat cerah. Di situ juga terlihat sungai yang mengalir dengan pemandangan yang indah. Dan terlihat air di sungai tersebut tiba-tiba bergerak. Dan ternyata itu adalah Bailang yang berhasil mendapatkan tangkapan ikan yang cukup besar guys. Ia pun langsung berlari dan meletakkan ikan tersebut di atas rumput. Ia pun kemudian berdoa dan mensyukuri nikmat atas perolehannya itu. Tapi tiba-tiba dari belakang Bailang ada sosok kepala manusia yang besar, dan itu adalah Dewa Bumi guys. Ia pun berkata kalau tampaknya malam ini akan ada penjamuan yang besar. Bailang pun menjawab kalau itu benar, bahwa nanti malam akan ada pesta. Apakah kakek mau ikut? Tanya Bailang. Dewa Bumi pun mengatakan kalau ia tak bisa. Sampaikan saja salam saya kepada Biksu Tong ya, karena aku masih sibuk menjaga tanah di sini, katanya. Siap kakek, jawab Bailang ceria. Dan ia akan segera membawa hasil tangkapan ikannya dengan keranjang miliknya. Ia pun segera berlari menuju sebuah bangunan rumah di atas lereng gunung yang saat ini sedang mengeluarkan asap. Tampaknya di dalam rumah itu lagi sibuk masak-masak guys. Dijelaskan setelah Bailang kembali dari sisi lain, ia pun saat ini sedang sibuk dengan pekerjaannya yang baru. Dan sampailah Bailang di rumah itu. Terlihat di situ sangat banyak tamu dan tampaknya rumah tersebut seperti hotel dan resto guys. Terlihat juga di situ manusia naga yang sedang ngopi. Juga ada putri tengkorak putih yang lagi ngobrol dengan tamu.
Dan juga ada para putri duyung yang berkumpul sambil ngegosip. Bailang yang baru datang kemudian berkata kepada Putri Tengkorak untuk memberitahu kalau ia sudah mendapatkan tangkapan ikan yang besar. Putri Tengkorak pun memuji Bailang yang sudah bekerja keras, dan ia menyuruh Bailang untuk segera meletakkan barangnya ke dapur untuk segera dimasak oleh chef. Dan ternyata memang tempat ini adalah rumah penginapan dan restoran para siluman guys. Dan khusus pada bulan purnama akan ada banyak sekali tamu yang kesini. Para tamu pun terlihat kagum dan memuji tempat ini, dan mereka terlihat sangat bahagia dan terhibur dengan adanya tempat ini. Putri Tengkorak pun juga tampaknya sangat menikmati pekerjaannya di sini. Dan terlihat Patkai pun memanggil-manggil Bailang. "Hei Bailang, dari mana saja kau? Air di lantai 1 airnya tak cukup panas," ujar Patkai. "Oke, akan kuatasi." Ia pun langsung berlari menuju ke tungku pemanasan, dan ia pun langsung mengipasi tungku itu agar apinya membesar guys. Dan terlihat di situ para tamu siluman sangat menikmati berendam di air panas di hotel itu. Dan ternyata itu adalah hotel dan restoran Xiangxi, dan Bailang saat ini sedang bekerja di situ. Cerita kemudian flashback 6 bulan yang lalu, di mana setelah mereka berhasil mengembalikan kitab suci, Wukong dan adik kerbau pergi bersama. Biksu Tong di situ kemudian berkata kalau Wukong memang sangat nakal, datang secara tiba-tiba dan tahu-tahu pergi juga tanpa jejak, dan tak ada yang bisa memaksanya. Sedangkan yang lain pun tinggal di istana Duyung beberapa hari, hingga akhirnya kapal Duyung mengantarkan mereka ke daratan di jalur iblis. Terlihat di situ Biksu Tong langsung berpose tegak berdiri dengan meletakkan kedua tangan di pinggangnya. Ia pun terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Setelah aku merenung sekian lama, akhirnya hari ini aku sudah memutuskan kalau aku akan membuka hotel dan resto di jalur iblis." Terlihat Bailang dan Patkai pun kebingungan, apakah gurunya itu hanya bercanda atau serius. Dan ternyata memang Biksu Tong benar-benar serius guys. Ia pun lalu membangun hotel dan resto dengan bantuan para siluman, dan singkat cerita hotel itu pun jadi. Lalu tiba-tiba datanglah sang Putri Tengkorak. Dia datang karena memang ia mendapat undangan khusus dari Biksu Tong, dan Biksu Tong pun juga menyuruhnya untuk tinggal di situ dan membantunya untuk mengelola usaha tersebut. Dan terlihat saat ini Putri Tengkorak sudah sangat akrab dengan Baisi. Tidak perlu waktu yang lama, mereka berdua sudah menjadi seperti saudara, dan mereka berdua bekerja sama mengelola hotel ini bersama-sama. Sedangkan Aosue saat ini sudah kembali ke kerajaan suku naga. Ia terlihat berpose dengan gagah dengan menjulurkan pedang Raja Naganya. Semua suku naga dari berbagai tempat pun sudah sepakat dan mengangkat Aosue menjadi satu-satunya Raja Naga. Tapi Aosue pun tak mau, karena menurutnya menjadi raja itu sangat membosankan, dan dia hanya akan melakukan sesuatu yang menurutnya menyenangkan. Aosue pun lalu mengirim semua naga untuk kembali ke istananya masing-masing, dan 3.000 suku naga juga sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Mereka, para suku naga pun dalam hal ini menganggap kalau Aosue sangat bijaksana. Aosue dan para suku naga pun juga sering berkunjung ke hotel ini, karena hotel ini sudah menjadi tempat di mana para manusia, naga, dan dewa bisa berkumpul menjadi satu. Dan terlihat saat ini para siluman sedang beradu minuman dengan Biksu Tong. Terlihat di situ para siluman bersorak-sorai yang mendukung jagoannya untuk bisa mengalahkan Biksu Tong. Siluman gemuk itu pun meneruskan gilirannya untuk minum. Tapi sayang sekali, ia pun akhirnya sudah mabuk berat dan tumbang guys. "Apakah sudah berakhir?" tanya Biksu Tong dengan santuinya, dan terlihat ia juga sudah menghabiskan banyak minuman. "Hei, kau ini sangat lucu. Kau menyebut dirimu tidak mabuk, tapi baru terkena sedikit arak saja kau udah teler," ucap Biksu Tong kepada siluman gemuk tadi yang menantangnya minum. Ia pun lalu menyuruh orang untuk menyingkirkan siluman itu, karena ia tak ingin siluman itu muntah di tempatnya ini. Dan tiba-tiba saja terlihat ada seorang yang datang untuk menemui Biksu Tong, dan ternyata itu adalah orang suruhan dari kerajaan dinasti Tang. Biksu Tong pun terkejut melihatnya, karena orang itu adalah juniornya yang dikenal dengan sang guru daun ajaib. "Bagaimana Anda bisa kemari?" tanya Biksu Tong. Guru daun pun kemudian mengatakan kalau dahulu 10 tahun yang lalu, saat Biksu Tong berpamitan untuk berangkat ke barat, dia masih sangat muda. "Aku dengar saat ini kerajaan dinasti Tang baik-baik saja. Ada perlu apa kau ke tempat ini?" tanya Biksu Tong. Guru daun pun berkata kalau ia datang ke sini atas perintah sang kaisar, karena saat itu kekaisaran Tang ditutupi oleh kabut hitam yang pekat yang menutupi bumi, sehingga sang kaisar pun menyuruhnya untuk keluar dan menyelidiki kejadian itu. Dan guru daun pun berpikir kalau semua ini ada hubungannya dengan Biksu Tong, dan ia pun lalu mencari jejak Biksu Tong, hingga akhirnya ia pun mengumpulkan cerita dan kabar tentang Biksu Tong, sehingga sang guru daun itu pun jadi tahu apa saja yang telah dilakukan Biksu Tong selama ini. Mendengar hal itu, Biksu Tong kemudian berkata,
Apa kau mau menuduhku kalau akulah penyebab semua itu? Kamu harus tahu seluk-beluk atas semua yang telah terjadi, dan itu juga bukan urusanmu. Lebih baik kamu kembali saja ke kerajaanmu, ujar Biksu Tong. Akan tetapi Guru Daun pun tidak mau, karena saat ini ia diperintah sang kaisar untuk membawa Biksu Tong kembali. Mengapa? Tanya Biksu Tong. Guru Daun pun langsung berkata kalau Biksu Tong mempunyai kemampuan yang sangat hebat, dan itu sangat diperlukan di kerajaan saat ini. Dengan segala hormat, aku mengajak Anda untuk kembali bersamaku dan menjadi pejabat di sana, ucap guru putih itu. Sepertinya terlihat sangat bagus sekali, jawab Biksu Tong dengan tersenyum sinis. Kamu kembalilah dan sampaikan ucapan terima kasih dariku kepada kaisar atas perhatiannya kepadaku saat ini. Tapi sayang sekali, seorang Tan Sanzang sudah terbiasa hidup di gunung dan alam bebas. Aku sangat bosan jika harus menjadi pejabat. Aku mengerti dengan kebaikan sang kaisar, ujar Biksu Tong. Jadi Anda menolak? Tanya Guru Daun. Saya rasa kaisar memilikimu saja sudah cukup, dan semoga kamu jadi pejabat yang makmur di sana, ucap Biksu Tong sambil tersenyum. Mendengar hal itu, Guru Daun pun diam sebentar dan ia pun lalu berdiri. Perkataanmu seperti mengejekku, ujarnya. Ia pun lalu membalikkan badan dan pergi begitu saja, guys. Tan Sanzang, kau memang keras kepala, ujarnya sambil berlalu. Bailang yang melihat kejadian itu pun langsung bertanya, siapa itu guru? Biksu Tong pun menjawab kalau dia adalah adik laki-lakiku. Walah, Mimin kira tadi cewek, guys. Mendengar kalau itu adalah saudara dari gurunya, Bailang pun akan mengejarnya untuk mengucapkan salam kepadanya. Tapi Biksu Tong pun menahannya karena menurutnya itu tidak perlu. Karena Bailang pasti dianggap orang yang terlalu bersemangat, sehingga pasti ia malah menertawakan Bailang. Apa kau sudah selesai dengan pekerjaanmu, Bailang? Ayo minum dulu. Bailang pun langsung meminum minuman dalam mangkok itu. Saat minum bersama itu, Biksu Tong pun bertanya kepada Bailang tentang bagaimana perasaannya selama hidup di tempat ini. Bailang pun mengatakan kalau hidup di sini sangat bagus. Dia merasa lebih hidup jika dibandingkan saat dirinya hidup di Gunung Tianyu. Biksu Tong pun kemudian bertanya apa yang dipikiran Bailang sekarang. Tentu saja Bailang pun menjawab kalau saat ini ia selalu memikirkan Xiaoyu, guys. Haha, sudah bisa ditebak, kamu pasti merindukannya. Tapi kita sama-sama tidak tahu bagaimana kabar Xiaoyu sekarang ini. Mungkin saja saat ini dia sudah bahagia hidup di dunia lain. Entahlah, ujar Biksu Tong. Bailang kemudian mengatakan kalau banyak sekali dewa di dunia lain, dan di antara mereka pasti juga ada yang jahat. Sehingga ia pun merasa kesal karena ia tak bisa bersama dengan Xiaoyu, sehingga ia tak bisa melindunginya lagi. Tiba-tiba, tang! Biksu Tong pun langsung menimpuk Bailang dengan gentong arak di situ, guys. Menjaga. Apa kamu mampu? Hei Bailang, Xiaoyu sekarang telah menjadi seorang dewi. Apa kau akan menjaga seorang dewi? Urus saja dirimu sendiri, Bailang, ujar Biksu Tong dengan pandangan yang tajam kepada Bailang. Maaf guru, ucap Bailang sambil memegangi kepalanya. Biksu Tong pun meneruskan perkataannya. Ia berkata kalau Bailang harus cukup kuat agar bisa menjaga orang lain. Bailang pun jadi bertanya apakah gurunya akan melakukan perjalanannya lagi. Perjalanan kemana? Jawab Biksu Tong. Bailang kemudian menjelaskan maksudnya jika nanti ada peristiwa yang besar lagi di masa depan dan mempengaruhi semua makhluk, apakah guru akan melaksanakan misi lagi? Tanya Bailang. Meskipun guru selalu menyuruhku untuk mengurus diri sendiri, tapi guru masih peduli kan dengan nasib dunia ini? Lanjut Bailang. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun langsung memandang dengan sinis kepada Bailang. Pendapatmu memang luar biasa. 2 perjalanan kemarin itu sudah membuatku hampir putus asa. Saya tidak akan melakukannya lagi. Benar-benar tidak akan, jawab Biksu Tong. Dan tiba-tiba terlihatlah seseorang yang berlari dengan tergesa-gesa. Orang itu langsung menemui Biksu Tong. Terlihat ia pun sangat panik dan ketakutan, guys. Ia pun kemudian berteriak, apakah kau Tan Sanzang, guru dari Tibet? Mohon selamatkan kami. Sontak saja hal itu langsung membuat semuanya kaget. Dan cerita pun tamat. Hehe, gak terasa Sising Ji season ini udah tamat juga ya guys. Tapi gak usah khawatir karena Mimin akan selalu upload dan meneruskan cerita Sising Ji season selanjutnya. Karena memang walaupun saat ini tokoh utama sudah berhasil menyelesaikan misinya, tapi kejahatan akan selalu ada di dunia ini sampai kiamat guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di season selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.